she waits, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Perkenalkan, nama saya Celia Naima Putri dengan NIM 2408 Oke, pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara sekaligus belajar dari pengalaman Ibu dan kelompok wanita tadi di sini. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, mohon izin Bu, saya sedang berbicara dengan siapa? Saya dengan Ibu Indrawati, salah satu anggota dari KWT Sri Kandi. Oke, baik. Mungkin langsung saja kita mulai diskusinya. Boleh diceritakan terlebih dahulu sejak kapan KWT berdiri dan apa yang melatar belakangi KWT ini? KWT Sri Kandi ini berdiri di sekitar 10 tahun yang lalu Mbak. Iya, jadi KWT ini sudah berusia 10 tahun. Melatar belakangi KWT ini yang pertama untuk wadah ibu-ibu di daerah Merican ini supaya bisa berkebun, memanfaatkan lingkungan sekitar supaya lebih bermanfaat tentunya untuk lingkungan maupun untuk kesejahteraan keluarga. Oke, baik. Ini kira-kira berapa jumlah anggota aktif yang terlibat di KWT dan dalam kegiatan utama itu yang biasa dilakukan tuh apa ya? Ya sekitar 50-an Mbak, dan kami kegiatannya aktif ya seperti yang sekarang kita lakukan ini. Kita piket, dan piketnya itu kita ada beberapa kelompok dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sama Minggu. Tapi kalau misalnya kita ada beberapa yang nggak bisa ganti di hari lain. Untuk jenis usaha atau yang ditanam di sini itu fokusnya pada pertanian, peternakan atau ada bentuk usaha yang kalau kita saat ini yang kita unggulkan di baik itu di pertanian seperti tanaman sayur, kita juga ada peternakan seperti kita beternak ayam, nah itu ayam mahar juga itu dari kita diberi pelatihan juga dari UGM Fakultas Biologi untuk beternak ayam mahar, dan telurnya juga bisa kita jual. Jadi ayamnya juga bisa kita kembangkan, di dalam juga ada mesin penetas telur. Ibu, kontribusi perempuan di KWT ini khususnya anggota KWT dalam kegiatan ekonomi di desa ini. Saya rasa sangat ini ya Mbak, kontribusinya sangat besar sekali, terutama untuk seorang ibu-ibu meskipun mereka juga harus mengurus rumah tangga, mengurus anak dan keluarga, tapi mereka juga berkontribusi untuk selalu tetap aktif, baik itu mereka di lingkungan masyarakat, baik mereka juga memanfaatkan apa yang ada di masyarakat itu. Contohnya seperti sekarang ini di sini ada kebun KWT Sri Kandi. Nah ini kita sebagai ajang kita untuk berkumpul bersama untuk bisa menambah ilmu dan tentunya juga menambah income kita gitu, dari memetik sayur, dan jika ada lebihnya kita juga di saat panen itu banyak kita jual, dan kita juga kerjasama sih sama masyarakat sekitar kayak toko warung makan Pak Panjang itu yang soto rembang itu selalu juga kayak sawi, terus ledri gitu ambil dari kita, warung Tan FT yang menjual aneka makanan rumahan seperti terong, tomat, kobes itu mereka ambil dari kita. Jadi setiap kita panen mereka sudah siap untuk membeli hasil panen kita. Seperti itu. Manfaat apa sih yang sendiri Ibu rasakan dari KWT ini? Ya, manfaatnya ya tentunya kita lebih lebih sehat lah, karena kita berkebun istilahnya tidak di rumah terus, kita kena sinar matahari, kita juga banyak teman, banyak pengalaman. Kalau antusiasme masyarakat sekitar terhadap KWT ini, Saya rasa antusiasnya banyak juga sih Mbak, soalnya rata-rata mereka sangat memanfaatkan adanya KWT ini untuk edukasi maupun mereka untuk ajang berbelanja yang lebih sehat, karena dalam perjalanan ini pasti kan ada hambatannya ya Bu. Nah, apa saja kendala utama yang biasanya dihadapi KWT? kalau kendala pastinya ada ya Mbak, tapi kita bagaimana caranya kita tetap bertahan, karena mempertahankan itu jauh lebih susah. Jadi kita tetap istilahnya ya bagaimana caranya kita tetap semangat bersama-sama untuk tetap jalan. Awal itu untuk kegiatan KWT ini biasanya berasal dari Kalau KWT kan swadaya Mbak, dari semua anggota juga. dari anggota. Iya. Nah, kalau menghadapi hambatan tadi tuh biasanya cara yang terbaik untuk mengatasinya itu seperti apa? Ya kita selesaikan bersama Mbak, kita duduk bersama, kita mencari solusi bersama, dan yang penting ini kebersamaannya tetap terjaga. Oke, baik.
sebagai penutup, apa harapan Ibu untuk pengembangan ekonomi perempuan di desa ini, khususnya untuk KWT ini sendiri, dan apakah ada saran dari Ibu untuk meningkatkan peran perempuan dalam perekonomian di desa ini? Ya, kalau dari saya sendiri sih, sebagai seorang ibu kita harus tetap semangat, kita harus tetap berkarya, dan tentunya apa yang bisa kita lakukan di masyarakat sebisa mungkin kita lakukan yang terbaik. Dan tentunya yang penting kita tetap sehat. Oke, baik, itu aja sekian wawancara dan pertanyaan untuk Ibu pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.